Halo Sobat PUPR, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 subkelompok 1 akan menampilkan visualisasi aplikasi literasi digital dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Sebelumnya perkenalkan, Saya Billy. Saya Bimo Cahyo Prakoso. Saya Boy De Valentino. nama saya Bunyamin Andrea Tama. Saya Caca Cahya Maulana. Perkembangan teknologi dan transformasi digital dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk mempermudah akses informasi. Berikut aplikasi literasi digital dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR. E-Desiminasi Pusair atau E-Expo Sumber Daya Air. E-Desiminasi Pusair atau E-Expo Sumber Daya Air sesuai namanya adalah pameran berbasis website yang diluncurkan oleh Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, berisi tentang informasi, inovasi di bidang sumber daya air. Dalam aplikasi ini berisi tentang publikasi, inovasi terkait bidang sumber daya air agar masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terdapat inovasi-inovasi terkait teknologi hidrologi dan informasi, irigasi pantai, hidraulik dan geoteknik, rawa, serta sungai. Namun, kekurangan dalam website ini adalah materi di dalam website E-Desiminasi Pusair atau Expo jarang diupdate. Hanya diupdate setahun sekali jika ada informasi terkait webinar yang akan diselenggarakan pada tahun tersebut. Sinbad adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memantau kondisi bendungan setiap saat. Aplikasi ini menunjukkan sistem keamanan dan operasi dari bendungan. Dalam aplikasi ini juga dimuat mengenai kepemilikan dari suatu bendungan dan data teknis bendungan. Tujuan adanya aplikasi ini adalah untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia terhadap bendungan dan waduk. Selain itu, aplikasi ini juga merupakan perwujudan dari salah satu core value ASN yaitu akuntabel. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur seperti data dan informasi teknis bendungan dan waduk, informasi mengenai keamanan bendungan dan waduk, sistem operasi bendungan dan waduk, informasi mengenai kepemilikan bendungan dan waduk, hingga video langsung dari CCTV yang ada di bendungan dan waduk. Permasalahan yang terjadi adalah dalam fitur CCTV yang seharusnya menampilkan tayangan langsung dari bendungan dan waduk, sering tidak ada gambarnya akibat dari sinyal di daerah bendungan dan waduk yang kurang memadai. Siatap. Siatap merupakan sistem informasi mengenai air tanah dan air baku di seluruh Indonesia yang disertai data sumber air tanah dan air baku yang terintegrasi dengan peta sesuai dengan kewenangan balai terkait, serta juga data kekeringan di Indonesia. Tujuan dibentuknya Siatap ini merupakan memberikan informasi terbaru mengenai ketersediaan air, tanah, dan air baku, dan juga potensi kekeringan yang dapat terjadi di Indonesia. Aplikasi ini menunjukkan poin berorientasi pelayanan terhadap kebutuhan air di masyarakat. Fitur yang disediakan di Siatap terdapat 6. Yang pertama, data teknis air tanah atau sumur. Kedua, data teknis air baku yang terdapat sungai, penampungan air hujan, waduk dan situ, dan juga mata air. Ketiga, pemetaan. Keempat, peraturan terkait air tanah dan air baku. Kelima, berita, galeri, permasalahan. Yang pertama, tidak bisa mendownload aplikasi Android Siatap karena server penuh, sehingga publik tidak dapat ikut mengawasi pelaksanaan air tanah dan air baku. Kedua, website tidak diperbarui, terakhir diperbarui tahun 2018. Yang ketiga, website kurang ramah untuk pengguna. SIHKA. SIHKA atau Sistem Informasi Hidrologi dan Kualitas Air merupakan sistem informasi yang menampilkan data-data dari pos hidrologi di seluruh Indonesia, mulai dari pos duga air, pos curah hujan, serta pos klimatologi, di mana pos-pos tersebut berupa pos manual atau otomatis maupun pos telemetri yang dilengkapi dengan informasi detail alamat serta koordinat pos tersebut. Sistem informasi ini dibuat untuk menampilkan data real-time dari berbagai pos hidrologi yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti data klimatologi, curah hujan, tinggi muka air, dan debit aliran. Permasalahan yang ada dalam sistem informasi ini antara lain, update beberapa pos manual yang tidak dilakukan secara rutin. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.